uh, ada yang jadi researcher, bener banget. Jadi seorang dokter tuh nggak harus menjadi seorang klinisi. Mungkin teman-teman yang hobinya bukan tipe orang yang suka komunikasi langsung sama pasien, bisa memilih jenjang karir yang lain. Dan hari ini kita akan membahas tuntas itu bersama Dokter Nadira tentunya. Oke deh. Nah, biar acaranya semakin seru nih, aku nggak cuma pingin ngasih tahu teman-teman tentang apa aja sih karir yang bisa yang diambil oleh dokter, tapi dari panitia dan juga Dokter Nadira menyediakan giveaway nih buat teman-teman semuanya. Apa itu? Nah, ini giveaway. Jadi Dokter Nadira ini selain seorang dokter, beliau juga merupakan seorang penulis. Nah, tadi salah satu contoh karir yang bisa diambil ya. Merupakan penulis, dan buku terakhir yang dia tulis adalah Almost Adulting. Jadi ada beberapa buku yang beliau tulis, dan sekarang yang lagi booming adalah buku Almost Adulting. Nah, teman-teman bisa mendapatkan buku ini dengan cuma-cuma dengan persyaratan sebagai berikut. Pertama, teman-teman harus wajib menghadiri free webinar seri 1, yakni hari ini. Kemudian teman-teman membuat IG story tentang webinar ini, dan silakan di-tag ke Tanya Karir Dok, @tanyakarirdok, dan @nadira_afifa. Jangan dihapus dulu ya Instagram story-nya sampai 24 jam. Kemudian nanti pemenang akan terpilih karena story-nya yang unik dan menarik, dan diumumkan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pada pukul 13. Jadi teman-teman harus segera membuat story ya. Apapun kejadian menarik pada webinar hari ini dibuat story, jangan lupa di-tag, dan nggak boleh dihapus sampai 24 jam. Nanti teman-teman akan berkesempatan mendapatkan buku Almost Adulting. Dan aku baru tahu juga kalau buku ini peminatnya banyak banget teman-teman, karena saking impact-nya tuh benar-benar bagus banget, dan sempat naik cetak lagi nih dengar-dengar. Jadi teman-teman bersyukurlah untuk pemenangnya nanti ya, tanggal 25 September akan diumumin. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memulai acara webinar yang pertama hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada hari ini. Baik, seperti yang saya sampaikan ya, beliau itu selain seorang dokter, beliau juga seorang penulis. Ada 2 buku yang beliau tulis, yang pertama adalah Limitless dan juga Almost Adulting, yang teman-teman bisa dapatkan di acara hari ini. Kemudian untuk pengalaman pekerjaannya, beliau juga merupakan salah satu staf di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni Executive Staff of the Minister pada tahun 2021. Dan juga beliau merupakan GP, General Practitioner di RSI Akemang Medical Care. Beliau juga merupakan seorang dokter lulusan dari Universitas Indonesia. Mungkin halo teman-teman yang juga merupakan alumni atau sedang bersekolah di Universitas Indonesia. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar Master of Public Health, Global Health di Harvard University, Chan School of Public Health, dan pasti teman-teman tahu banget ya, Dr. Nadira ini merupakan salah satu penerima beasiswa juga. Dan saat ini beliau sedang mengambil sekolah spesialis di Clinical Nutrition di Universitas Indonesia. Nah, oke, teman-teman belum tolong di-mute ya suaranya ya. Oke. Baik, sekali lagi silakan di-mute suaranya, dan boleh banget dinyalakan kameranya ya. Dan langsung saja kita sambut narasumber kita pada malam hari ini. Ini dia, Dr. Nadira Afifa, Magister of Public Health. Halo, selamat malam. Selamat malam, dokter. Thank you, Yohana ya dipanggilnya. Iya, dokter. Iya, terima kasih Yohana dan Tanya Karir Dok yang sudah mengundang pada malam hari ini. Tadi kalau aku ngomongin kayaknya Yohana bahasnya tentang karir seputar dokter ya, tapi sih nanti aku topiknya jauh dari karir ya, bukan tentang itu kan, lebih ke Iya, tentang dokter. insecurity dan self-esteem. Mungkin teman-teman di sini rata-rata dokter atau ada dari bidang lain juga?
Baik, sebagian besar memang mahasiswa kedokteran, dokter dan juga mungkin dari preklinik, klinik, profesi dan juga dokter seperti itu, dokter. Oh, oke. Tapi semuanya jadi di bidang kedokteran ya? Iya. Oke, kalau gitu, mungkin aku langsung share screen aja. Oh, ada anak anak SMA kelas 1. Oke, tapi mungkin mau masuk dokter juga ya? Ini dia Oh iya. ngechat aku private ternyata nih, Jessica Febrianti. Oke. Ya udah, aku langsung share. Jadi pada malam hari ini tuh kita mau ngomongin tentang building, self esteem dan juga tentang, insecurity gitu. Nah, mungkin ini banyak banyak beririsan juga sama memang buku yang sedang aku tulis, tadi udah dijelasin Yohana tentang, quarter life crisis. Jadi makanya aku juga mau bahas topik ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh diinterupsi aja di saat aku present atau boleh juga di akhir ya. Oke, aku akan share screen, ya. Udah kelihatan? Udah kelihatan teman-teman? Sudah, dokter. Oh, udah, oke. Sip sip. Halo semua, lagi-lagi aku kenalan lagi, namaku Nadira Afifa. Aku sekarang memang lagi ngambil spesialis gizi klinik di UI. Aku S1-nya juga di FKUI juga, dan kemudian kemarin ngambil S2-nya Public Health di Harvard. Dan di waktu-waktu luang emang aku kayak banyak hobi yang dijalanin gitu, karena supaya aku nggak fokus di kedokteran doang gitu. Kedokteran itu kan menurutku ilmunya tuh memang apa ya, ilmunya tuh memang luar biasa gitu ya, ilmunya, sangat spesifik, tapi karena sangat spesifik dan spesialistik itu, aku ngerasa pengetahuanku di luar dunia medis tuh terlalu sedikit gitu. Misalnya aku ngobrol sama orang-orang dari ekonomi, dari hukum, dari bisnis, itu tuh nggak nyambung. Makanya aku selain kalau ada waktu luang, aku berusaha untuk nggak fokus di dokter, terus di kedokteran terus, tapi aku coba explore dunia-dunia lain. Makanya kayak aku suka nulis buku dan bukunya nggak berhubungan sama kedokteran juga, atau aku juga suka main musik, terus suka baca-baca buku yang lain gitu. Oke, sekarang kita mau bahas tentang poor self esteem gitu. Nah, pertama-tama nih teman-teman di sini mungkin bisa raise hand ya. Ada nggak sih yang merasa kayaknya tuh selalu nggak percaya diri gitu kalau misalnya masuk ke lingkungan baru, misalnya baru masuk kampus atau baru masuk organisasi, itu ngerasanya minder sama yang lain. Ada yang kayak gitu nggak? Soalnya kalau aku tuh dulu juga selalu kayak gitu. Jadi kalau misalnya pas masuk ke FKUI itu minder, oh ini ada Videla sama Dea ya. Masuk FKUI minder, terus masuk ke Harvard jauh lebih minder lagi. Cuma habis dari S2 itu sebenarnya aku udah mulai kayak menata diri untuk lebih percaya diri. Jadinya sekarang tuh kalau masuk lingkungan baru udah nggak ada minder-minder kayak gitu. Lebih ke apa ya? Bukan karena aku merasa lebih tinggi dari yang lain, tapi aku berusaha untuk percaya diri aja gitu. Nah, oke, terima kasih yang udah tunjuk tangan. Jadi aku mau, kalau misalnya kita nggak percaya diri, lebih baik tuh kita tanya dulu ke diri kita gitu. How do you value yourself? Jadi menurut kamu, diri kamu itu seperti apa gitu? Apakah kamu menilai diri kamu misalnya kurang pinter, makanya kamu jadi nggak pede, atau kamu kurang cantik, atau kurang apa ya, kurang financially independent misalnya, kurang kurang mampu dibanding teman-teman yang lain, atau kurang kurang skill dan lain-lain gitu. Jadi how do you value yourself? Nah, selain melihat apa kurangnya, tapi juga kamu harus melihat apa lebihnya kamu gitu. Jadi keunggulan kamu apa? Misalnya kamu apa ya? Kamu tuh rajin, kamu sangat memvalue bahwa ngerjain tugas tuh harus dari jauh-jauh hari dan lain-lain. Nah, setelah itu kamu gimana melihat value itu? Kalau misalnya kamu bilang itu ke teman kamu, kamu pede nggak? Misalnya kamu ajak teman kamu untuk, ayo ngerjain tugas tuh jangan mepet-mepet gitu, atau ayo kalau misalnya ada masalah diskusi dong gitu. Nah, jadi value-value yang kamu pegang itu harus dengan bisa kamu jelaskan, ajak ke teman-teman kamu gitu. Kalau kamu pede dengan value yang kamu punya, berarti value itu baik gitu. Jadi gimana kamu value diri kamu dan gimana kamu menerangkan value kamu itu ke orang lain, dan gimana kamu merasa diri kamu berharga dibanding orang lain. Jadi harus tanya ke diri sendiri dulu. Nah, sekarang jawaban kamu itu akan cukup menjelaskan gimana tingkat kepercayaan diri kamu. Misalnya kalau orang yang nggak pede tuh selalu kayak kalau di lingkungan baru atau di keadaan ramai pengennya pengennya kalau bisa hilang aja deh gitu, atau nggak usah kelihatan, atau selalu ngerasa cemas, pesimis, depresi,
atau nggak mau ngobrol gitu. Bukan karena kamu nggak jago ngobrol, tapi karena kamu nggak pede untuk ngobrol gitu. Atau merasa takut kamu nanti gagal, merasa takut nanti dicuekin orang, merasa takut nanti nggak ada yang nanggepin, terus selalu merasa demot dan insecure. Nah, sementara kalau yang percaya diri, ya pastinya kamu akan merasa kayak optimis, kamu berani untuk ngobrol sama orang, kalau ada kesalahan itu nggak bikin kamu malah terpuruk, tapi justru kamu cari apa kemarin kurangnya dan kamu perbaiki lagi untuk kedepannya. Dan kemudian yang paling penting itu adalah menurutku has self direction gitu. Menurutku orang-orang yang nggak pede itu salah satunya sumber penyebab paling utamanya adalah dia tuh nggak tahu hidupnya mau kemana gitu. Misalnya kayak aku dulu kalau masih S1 gitu, aku tuh masuk kedokteran karena ya masuk aja gitu, karena itu tuh disuruh guru aku sebenarnya untuk daftar ke kedokteran gitu. Aku nggak pernah beneran punya purpose yang jelas, aku tuh jadi dokter tuh kenapa gitu, mau ngapain. Jadi makanya waktu di FKUI dulu waktu S1 aku tuh constantly ngerasa aku nggak pede gitu, karena aku ngerasa aku masuk sini tujuannya nggak jelas, terus habis itu mungkin aku sebenarnya kurang pintar dibanding teman-teman yang lain, tapi aku keterima gitu, dan hal-hal lain. Jadi ketika kita nggak punya tujuan hidup yang jelas gitu, mau ngapain, padahal kita udah mengambil langkah yang besar, misalnya udah terlanjur masuk ke kedokteran atau udah terlanjur koas, udah terlanjur mau UKM PPD gitu, tapi masih nggak tahu tujuan hidup mau ngapain, nah itu yang sering bikin kita nggak pede. Jadi menurutku yang paling utama adalah teman-teman harus menentukan dulu kalian tuh kalau mau ngambil langkah sesuatu tujuannya apa gitu. Jangan sampai cuma ngikut-ngikut teman atau cuma karena random ngambil pilihan dan lain-lain. Nah, tapi aku nggak bisa memungkiri bahwa kalau orang nggak percaya diri itu juga pasti ada penyebabnya gitu. Misalnya ada kalau secara kedokteran gitu ada trauma di masa kecil itu kan akan nge-reflect di masa depan. Misalnya waktu kecil tuh orang tua selalu bilang kamu nih belajarnya, kamu nih kurang pinter deh, kamu soalnya nggak belajar sih gitu. Atau misalnya kamu kok rambutnya gini sih, dirapiin dong, disisir dong, atau apa yang lain yang membuat kamu merasa diri kamu itu nggak sebagus itu gitu, membuat diri kamu tuh kurang di mata orang. Nah itu juga sering banget trauma yang sering terjadi di masa kecil yang bikin orang nggak percaya diri gitu. Makanya kalau nanti udah punya anak gitu dari bayi juga jangan sampai ada ngomong yang nggak dipikir dulu gitu, karena impact-nya akan besar walaupun kamu misalnya ngomongnya tuh ke anak waktu masih bayi, tapi reflection-nya akan sampai dewasa. Kemudian poor self image gitu. Misalnya kamu ngaca dan kamu constantly selalu merasa kamu nggak cantik, atau kamu fokus ke kekurangan kamu kayak jerawatan misalnya, atau matanya sipit misalnya, atau rambutnya keriting dan lain-lain gitu. Jadi selalu fokus kepada kekurangan kamu ketika melihat diri sendiri. Atau trauma-trauma yang lain, ya tadi sama dissatisfaction with personal appearance, mungkin orang tua yang juga jarang memberikan feedback terhadap usaha keras kamu gitu, selalu kamu udah berusaha keras, udah ranking 3 misalnya, tapi orang tua ternyata tetap nggak ngasih pujian, atau justru malah bilang kok nggak ranking 1 gitu. Nah itu juga salah satu sumber poor self esteem. Terus poor financial situation, jadi kekurangan finansial, ada kritik-kritik yang destruktif gitu dari orang-orang sekitar, atau misalnya kamu pernah dibully, pernah dikhianati teman, atau misalnya ada banyak sekali goal-goal kamu atau tujuan hidup kamu tuh yang terlalu tinggi di luar batas kemampuan kamu, sampai akhirnya kalau nggak tercapai kamu tuh merasa kamu kayaknya kurang terus gitu. Jadi memang kayak unrealistic expectations gitu. Selalu punya goal yang ketinggian, jadinya nggak tercapai terus dan itu bikin kamu semakin nggak pede. Nah ini aku mau kayak maaf. Nah ini aku mau jelasin sedikit. Ini cuplikan dari buku aku sebenarnya. Jadi buku aku itu tentang quarter life crisis. Biasanya sih lebih dialamin anak-anak milenial nih, dari yang tahun kelahiran 81 sampai 96. Aku nggak tahu di sini mungkin teman-teman ada yang masuk ke rentang itu, ada yang masih lebih muda kali ya. Nah, tapi memang quarter life crisis itu dialami hampir dari 86% orang di dunia gitu. Jadi memang banyak banget, hampir semua dari kita akan mengalami atau pernah mengalami atau sedang mengalami, dan itu tuh hal yang wajar gitu, hal yang umum. Jadi jangan sampai merasa kalau kamu lagi krisis itu adalah
krisis yang kamu hadapi sendirian. Padahal kenyataannya enggak gitu, 86% orang mengalami. Dan salah satunya tentang self esteem ini gitu. Pasti ada masa nanti kamu tuh mempertanyakan diri kamu tuh dibanding orang lain kok kayaknya kurang sih gue gitu, atau kok kayaknya dia udah nyampe prestasinya ini itu tapi kok begini-gini aja gitu. Nah, itu biasa krisis yang dialami di usia 20 sampai 30-an. Nah, ada yang namanya confidence conundrum gitu. Jadi kalau teman-teman berpikir orang yang percaya diri adalah mereka yang memang udah cantik, udah kaya, udah terkenal, dan udah pinter gitu. Itu tuh salah gitu. Bahwa ternyata CEO dari startup yang udah luar biasa pun gitu, yang udah sukses, dia pun juga masih bisa nggak percaya diri gitu. Atau misalnya kalau kita lihat banyak artis-artis Korea yang bunuh diri misalnya, padahal dia udah secantik dan setenar itu gitu. Jadi poinnya di sini adalah confidence itu nggak ada hubungannya sama seberapa besar atau seberapa banyak kelebihan yang kita punya gitu. Karena confidence itu masalah mindset, bukan masalah apa yang udah kita punya. Jadi teman-teman bisa aja belum punya kesuksesan apapun, belum punya harta yang banyak, belum punya skill yang luar biasa, pintar gitu, tapi tetap merasa pede. Karena itu masalah mindset. Nah, nih kayak aku bilang di sini kan, aduh ketutupan bentar ya. Just because somebody has something, tons of friends, $1 million, a perfect body, doesn't necessarily mean that this person is confident in it gitu. Jadi makanya kita banyak lihat orang-orang juga nggak percaya diri walaupun mereka udah sekaya dan se-famous itu. Gitu. Nah, jadi di sini aku mau jelasin misalnya yang tabel yang ini ya, yang kiri bawah nih. Aku nggak tahu kursorku kelihatan atau enggak. Mana sih? Ayo udahlah, anyway, pokoknya yang kiri bawah ini. Misalnya ada kita tuh ada yang namanya winner loop gitu. Winner loop itu adalah ini kalau teman-teman yang beruntung ya gitu. Emang teman-teman udah punya banyak kebahagiaan, udah disayangi banyak orang, udah sukses, dan teman-teman jadi merasa pede karena itu. Dan karena teman-teman selalu pede, makanya teman-teman lebih gampang lagi untuk bisa mencapai kesuksesan lagi, kebahagiaan lagi, mendapatkan cinta lagi. Terus jadinya semakin pede lagi, karena makin pede makin dapat kesuksesan lagi, dan itu tuh loop yang selalu muter gitu. Itu namanya winner loop, dan winner loop ini kan ya orang-orang yang beruntung aja gitu. Kalau orang yang sukses mungkin akan seperti itu, tapi bisa juga teman-teman kalau nggak beruntung terjebak di loser loop gitu. Jadi emang kalian nggak sukses, kalian nggak punya prestasi, nggak punya muka cantik, terus jadinya kalian jadi nggak pede gara-gara itu. Dan karena kalian nggak pede, jadinya kalian gagal terus. Dan karena gagal terus, kalian jadi makin nggak pede. Dan itu muter terus sampai akhirnya kalian yang makin terpuruk aja gitu. Karena memang nggak punya confidence dari awal. Nah, di sini di buku ini aku juga bilang bahwa the only way to be truly confident is to simply become comfortable with failure gitu. Jadi sebenarnya cara untuk percaya diri kalau versi aku adalah dengan kita selalu mencoba hal baru, terlepas dari hasilnya nanti akan gagal atau berhasil gitu. Kalau misalnya teman udah selalu mencoba banyak hal, udah terbiasa sama kegagalan, terbiasa sama kesuksesan, nantinya tuh kalau misalnya kalian coba lagi hal yang lain yang baru lagi, kalaupun gagal kalian udah nggak takut gitu. Kayak worst case-nya paling cuma gagal doang. Kalau gagal ya udah coba lagi yang lain. Jadi memang penting untuk merasa nyaman dengan kegagalan itu, dengan mencoba banyak hal baru, terbiasa gagal, jadinya kedepannya nggak usah takut untuk gagal lagi, karena kalau gagal juga ya udah kenapa gitu. Itu yang selalu aku lakukan sih. Jadi memang udah nggak kehitung sih berapa kali aku gagal gitu. Mungkin orang lihatnya kan emang hal-hal yang pengen aku tunjukin aja kan gitu, yang berhasilnya aja, tapi di belakangnya gagalnya tuh udah banyak banget, dan aku udah kayak hampir nggak merasa apapun lagi sih kalau gagal gitu, karena udah terbiasa, dan itu menurutku hal yang bagus gitu. Jadi kalaupun kita nggak punya kesuksesan, ya udah kita nyaman aja dengan kegagalan tersebut, sehingga lama-lama kita akan percaya diri, dan kepercayaan diri kita itu akan membuat kita sukses ke depannya gitu. Jadi to be comfortable with failure. Nah, ini menurutku 6 tips yang mungkin praktikal untuk teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri. Pertama, kalau misalnya teman-teman mau coba apapun gitu, selalu berpikir optimis. Jadi jangan kayak selalu udah mikir, masa iya sih gue mau S2 gitu, kan yang lebih pintar dari gue banyak, atau sekolahnya kan terlalu susah, atau masuk sana kan elit doang. Nah, pikiran-pikiran kita itu akhirnya memang mengkonsum kita, dan jadinya kita nggak berani coba apa-apa gitu, karena udah pesimistik duluan. Makanya setiap mau mencoba apapun, memang harus bilang ke diri sendiri, gue bisa gitu.
Terus, tapi realistik juga ya gitu, misalnya kayak kamu pengen S2 tahun depan, tapi kenyataannya belum siapin apa-apa gitu, deadline udah sebulan lagi, ya itu kan nggak realistis juga. Jadi aku yakin teman-teman juga bisa membedakan target yang realistis dan nggak realistis gitu. Dan saat targetnya cukup realistis ya teman-teman harus selalu merasa optimis gitu. Terus yang kedua, stop when you're thinking negatively gitu. Yang paling sering tuh apa ya, misalnya kalian lagi mau nyoba sesuatu, terus habis itu ternyata kayak pesertanya banyak banget gitu, atau kalian cerita sama teman, misalnya habis ujian gitu, terus teman kalian cerita kalian cerita soalnya susah, tapi menurut teman-teman nggak susah gitu. Nah itu sering kayak mengcompare diri sendiri dengan orang lain, itu kadang membuat kita berpikir negatif gitu, jadinya selalu pesimis. Makanya kalau teman-teman udah berpikir kalian akan gagal atau misalnya performa nggak bagus dan lain-lain, stop aja, karena dipikirin tuh nggak ada gunanya gitu. Nggak akan merubah keadaan juga, jadi mendingan berusaha maksimal aja, kalau udah kejadian yang tinggal berdoa aja. Terus biasakan puji diri sendiri kalau misalnya kalian sudah melakukan hal yang baik gitu. Tadi kan aku bilang juga source of poor self esteem, biasanya misalnya orang tua atau orang terdekat nggak ngasih pujian ke diri kita atas usaha yang udah kita lakukan. Nah, tapi itu kan hal yang di luar kontrol kita gitu. Kita nggak bisa mengkontrol orang lain memuji apa yang kita lakukan. Mungkin mereka nggak tahu, atau mungkin mereka nggak merasa itu cukup keren, atau mereka muji tapi dalam hati gitu. Intinya itu hal yang di luar kontrol. Focus on the things that you can control gitu. Yang bisa kamu kontrol ada gimana perasaan kamu sendiri. Misalnya kalau misalnya kamu berhasil, ya udah puji aja diri sendiri. Karena kan sering kasih reward ke diri sendiri kan. Misalnya kalau nilai bagus, mau ke mall gitu, atau nilai bagus pengen Netflixan, pengen santai. Nah itu juga boleh sesekali kasih reward ke diri sendiri atas usaha yang udah dilakukan. Intinya selalu membuat diri berada di positive vibes gitu ya, selalu optimis dan juga selalu memuji diri sendiri kalau misalnya usaha kita udah berhasil atau usaha kita tuh udah keras gitu. Nah, ya tentunya juga penting untuk merawat diri sendiri ya gitu. Ini yang tadi aku bilang juga gitu. Ya pertama keep your body healthy gitu, selalu pasti confidence juga berhubungan sama seberapa kita apa ya, pikiran positif itu juga berhubungan dengan seberapa kita sehat gitu. Jadi jangan lupa berolahraga, makan makanan yang sehat. Yang kedua, develop a new hobby or skill. Nah, ini tuh hal yang sangat aku terapkan sih gitu. Karena sejujurnya aku tuh di dunia kedokteran menurutku adalah salah satu dunia yang aku tuh paling gak jago gitu. Jadi tuh aku merasa di dunia medis, kayak di beneran dunia klinisi yang praktek ketemu pasien ngasih obat, aku tuh nggak jago, nggak pinter gitu dibandingin sama dunia interestku yang lain, misalnya kayak public health gitu, bikin kebijakan kesehatan. Menurutku itu hal yang justru aku lebih unggul dibandingin sama dunia kedokteran gitu. Karena aku memang nggak bisa deh, pokoknya aku tuh nggak jago gitu anatomi, fisiologi dan lain-lain. Jadi caraku untuk akhirnya bisa tetap percaya diri walaupun aku nggak jago di bidang itu, aku coba cari-cari hobi atau interest yang lain. Misalnya kayak tadi aku mau belajar public health, terus aku berusaha maksimal di dunia kedokteranku, tapi ketika ada waktu kosong aku mencoba untuk escape dari dunia itu karena itu nggak bikin aku nyaman. Jadi aku coba cari hobi lain, misalnya nulis buku atau ya tadi misalnya aku main flute juga sih sebenarnya buat konser dan lain-lain itu. Jadi mempunyai hobi baru, apalagi hobi yang kita memang jago di situ, itu menurutku sangat bisa membangun rasa percaya diri jadi lebih tinggi gitu, dan bahkan percaya diri di dunia kedokteran yang aku nggak jago juga gitu. Jadi percaya dirinya tuh jadi apa ya, terbangun dengan baik dan akhirnya kita bisa confident di semua bidang yang sedang kita geluti. Terus yang terakhir ya find ways to relax gitu. Nggak bagus juga untuk selalu kayak ada kan yang namanya toxic productivity gitu. Kalau misalnya kamu lagi nonton Netflix ngerasanya guilty karena kok aku nggak buka laptop ya, kok aku nggak belajar, aku teman-teman sekarang lagi belajar ya, aku malah santai. Nah itu namanya toxic productivity dan itu sebenarnya justru counterproductive. Counterproductive tuh justru akhirnya malah bikin kamu jauh lebih nggak produktif gitu dengan kamu merasa bersalah saat kamu lagi relax dan lain-lain. Jadi find ways to relax. Kalau aku biasanya sih ya nonton sih palingan, nonton drakor. Terus, nah ini yang paling penting, stop comparing yourself to others. Sebenarnya ini tuh, iya Vivo kenapa mau tanya? Boleh kalau mau tanya dulu.
Iya, gimana Vivo? Baik, mungkin dokter nanti untuk sesi tanya jawabnya bisa kita simpan di akhir begitu ya, dokter ya? Iya, di akhir aja ya. Iya. Kayak, soalnya tinggal dikit lagi juga. Iya. Oke, terus habis itu ini juga yang paling penting menurutku, stop comparing yourself to others gitu. Sering nggak sih misalnya kayak kamu tuh ngobrol sama orang tua kamu gitu. Mereka tuh nggak pernah merasa kayak ada kayak kompetisi yang kayak sekarang gitu loh yang kayak di masa sekarang. Mereka tuh kayak kerja kerja aja, nggak suka banding bandingin diri mereka sama orang lain. Dan itu tuh karena ternyata di era kita sekarang tuh ada sosmed gitu. Tapi kalau di era orang tua dulu nggak ada sosmed, jadi kita orang tua kita tuh nggak pernah tahu progres teman-temannya, atau misalnya teman-temannya udah lagi ngerjain apa, prestasi apa, itu tuh mereka nggak tahu. Jadi justru hidupnya lebih peaceful gitu, karena berarti fokus ke diri sendiri aja, nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Sementara di era kita sekarang itu memang jauh lebih challenging karena ada sosmed, dan orang kan menampilkan di sosmed apa yang mereka pengen share aja kan gitu, dan itu biasanya hal yang baik-baik gitu. Memang misalnya umur 25 nih, umur 25 kamu lagi enak-enaknya sendirian, cuma Netflixan doang seharian dan lain-lain. Tapi ternyata kalau kamu lihat sosmednya teman kamu, ada yang udah lagi tunangan, lamaran, ada yang udah, kita kan dokter lama ya karirnya. Kalau mereka ada yang udah ternyata posisinya tinggi, gajinya banyak, ada yang udah mulai nyicil KPR lah. Jadi hidup tuh kayaknya progresnya jauh banget gitu dibanding kita. Dan itu tuh hal yang kita lihat di sosmed gitu. Jadi kayak naturally kita nggak bisa stop untuk comparing ourselves to others gitu. Nah, itu hal yang challenging. Nah, itu juga makanya yang teman-teman harus berusaha kontrol. Kalau aku sih, aku sangat merasa sumber stres aku adalah sosial media gitu, karena aku juga nggak bisa stop comparing myself to others. Dan seberapa pun achievement yang udah kita punya gitu, tetap aja rasanya akan kurang karena orang lain pasti punya keunggulannya masing-masing juga, dan nggak selalu keunggulan itu kita punyai juga gitu loh. Jadi memang aku berusaha membatasi penggunaan sosmed aku. Kalau aku tuh di iPhone ada feature untuk ngebatasin apps. Jadi kalau udah 15 menit dia akan mati apps-nya gitu. Itu menurutku sangat membantu sih untuk bisa detox dulu gitu dari meng-compare diri aku dengan orang lain. Jadi jangan meng-compare diri sendiri dengan orang lain, karena kamu nggak akan dapat apapun dari situ gitu, cuma bikin stres doang dan bikin kamu mungkin sebel sama orangnya, padahal orangnya nggak bermaksud menyinggung kamu atau apapun, dan simply it waste your precious time. Dan juga kamu akan jadi banyak penyesalan gitu karena meng-compare diri kamu, misalnya kayak aduh coba gue nggak dokter ya gitu. Aku suka gitu banget sih dulu pas lulus dari dokter, terus menghadapi realita e-ship gajinya berapa gitu, adalah nggak tahu kan, mungkin kamu sekarang gajinya udah beda atau gimana, tapi dulu sih sekitar 3 juta pokoknya UMR lah gitu. Itu pun aku karena aku di daerah di Lombok, jadi gajinya lumayan banyak gitu. Cuma kalau di Jakarta kalau nggak salah lebih dikit lagi juga. Pokoknya ngomong apa, gajinya udah kayak nggak masuk akal gitu. Terus habis itu secara progres karir kan nggak ada. Kita kan udah jelas kan jadi dokter, terus paling nanti ngambil spesialis gitu. Sementara kalau teman-teman kantoran kan dia dipromot naik jadi manajer, jadi VP, jadi EVP, banyak banget jenjang karirnya, dan itu jauh lebih motivating gitu dibanding karirnya dokter. Jadi banyak banget penyesalan gitu sih aku dulu waktu awal-awal baru lulus. Dan itu tuh simply karena aku meng-compare diri aku dengan orang lain. Padahal dulu tuh kalau aku nggak ngelihat orang, aku tuh bangga banget dengan profesi dokter ini gitu. Karena ini emang profesi yang aku mau. Dan memang aku udah siap dengan konsekuensinya, nggak ada jenjang karir, gaji juga mungkin terseok-seok gitu. Cuma ketika udah bandingin sama orang, jadinya malah menyesal. Jadi makanya you gain nothing but you lose a lot kalau misalnya comparing yourself to others. Nah, ini tuh yang aku share juga di buku aku gitu. Mungkin kita kan ini yang tadi aku cerita ya gitu, di era sosial media kayak sekarang tuh orang-orang kelihatannya kayak pengennya tuh terlihat ideal gitu, kayak keuangannya cukup, terus dia sehat, misalnya share lagi olahraga atau lagi baca buku, terus dia cantik, terus temannya banyak, tenar gitu. Dan itu tuh hal yang bikin kita stres karena nggak semua orang punya privilege yang sama dan punya timeline yang sama gitu. Nah, terus habis itu tadi kan aku bilang bahwa orang di social media itu ya mereka memang mau share apa yang they choose to show us gitu.
dan biasanya mereka nggak akan nge-share kegagalan atau hal-hal yang nggak enak juga kan buat mereka. Jadi misalnya kalau kita lihat di kayak di curve ini, yang kita sering lihat itu di sosial media adalah orang-orang yang ekstrim atas atau ekstrim bawah. Misalnya orang-orang yang memang high performer banget, dia berprestasi, misalnya dia juara olimpiade atau dia, eee, atau apa ya, misalnya kalau aku pun branding yang suka muncul di orang, "Oh, aku lulus Harvard, terus habis itu aku yang baca pidato," gitu. Itu kan hal yang pengen aku tunjukin aja ke orang kan gitu, padahal kan aku juga gagalnya banyak. Aku masuk Harvard aja aku nyoba 2 kali gitu, pertamanya aku gagal dulu, kemudian kayak waktu di FKUI aku lulusnya terlambat, karena ada satu modul yang nggak lulus, terus kayak aku pelantikan dokternya telat, internship-nya telat gitu. Itu hal yang nggak aku ceritakan gitu. Dan, habis itu juga mungkin yang justru paling banyak, real life-nya orang-orang itu berada di average performance gitu, mediocre bilangnya ya, di tengah-tengah gitu, orang-orang yang biasa-biasa aja kayak kita-kita ini gitu misalnya yang, apa namanya, yang emang prestasinya ya biasa-biasa aja, nggak ada hal yang memang viral, nggak ada hal yang, sangat unggul gitu. Dan kita mungkin merasa kita kurang dari orang lain, padahal sebenarnya ya the biggest proportion, orang itu beradanya memang di mediocre gitu. Sementara yang kita lihat di sosial media itu cuma orang-orang yang cuma segelintir doang sebenarnya, tapi terkesan kayaknya semua orang tuh pinter, padahal cuma segelintir doang yang kita lihat. Jadi nggak usah takut menjadi mediocre karena memang 60% orang tuh mediocre gitu, dan nggak ada yang salah dengan itu. Nah, terus habis itu, let go of negative experience, kalau misalnya aku dulu tuh waktu pertama kali aku mungkin kalau ada teman-teman yang belum tahu, jadi aku tuh dulu kan kalau di kedokteran itu kan kita based on modul gitu ya, nggak tahu sama atau enggak sama kalian. Jadi kan preklinik dulu, kalau aku preklinik dulu, terus habis itu koas 1 tahun, terus wisuda esket lanjut lagi koas 1 tahun lagi. Kalau aku gitu sih dulu agak beda kurikulumnya. Nah, waktu modul preklinik tuh aku ada yang nggak lulus. Aku nggak lulus di modul kardio, di anatominya gitu. Itu tuh karena aku lagi ikut apnon, terus kayak lagi apnon itu kayak aku meremehkan kuliah kedokteranku karena aku kira aku bakal bisa catch up lagi aja gitu. Tapi ternyata aku nggak bisa catch up. Terus aku nggak lulus anatomi, akhirnya impact-nya ya aku jadi koasnya, jadi aku harus mengulang modul itu sehingga koas aku terlambat, wisuda SKT terlambat, terus, pelantikan dokternya terlambat dan ISHIP-nya terlambat gitu. Dan sedihnya tuh bahkan kayak, waktu aku nggak lulus itu cuma 10 orang yang nggak lulus. Jadi aku pelantikan dokternya tuh sepi banget, jadinya cuma ber-22 karena ada yang nggak lulus lagi dari anak internasional gitulah pokoknya. Jadi dari 200 orang, 20 orang yang nggak lulus, itu kayak, ini anak-anak bodohnya gitu loh, kayak aku mikirnya tuh kayak gitu. Terus kemudian juga, apa namanya, pelantikan dokternya aku disuruh jadi MC pula, nge-MC-in teman-teman aku yang lulus gitu. Jadi kayak sedih banget sebenarnya dan mereka pakai seragam sama, terus aku pakai kebaya yang lain karena aku cuma MC doang, bukan bagian dari kelulusan gitu. Jadi sebenarnya sedih banget dan itu tuh hal yang sangat mengacaukan self esteem aku sih waktu dulu gitu, ngerasanya kayak aku tuh nggak pinter, terus bagian dari segelintir orang yang gagal dan lain-lain. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, aku tuh berusaha menemukan gimana caranya supaya membangun self esteem aku lagi. Dan yang kalau caraku adalah aku justru banyak mencoba hal-hal baru gitu yang teman-teman aku belum coba. Misalnya kayak aku daftar koas ke Jepang waktu itu. Jadi waktu teman-teman aku wisuda esket, aku tuh mencari cara untuk nggak datang ke wisuda mereka gitu, tapi alasannya harus sesuatu yang penting gitu. Jadi aku akhirnya nyari koas ke Jepang, buat apa, exchange, terus dapet dan berangkatnya itu benar-benar di hari waktu teman-temanku wisuda esket. Jadi aku cuma mencari cara untuk kabur gitu, tapi ternyata itu jadi hal yang sangat membangun self esteem aku gitu. Justru aku malah kayak, oh iya ya keren juga ya gue bisa exchange ke Jepang, temen gue belum pernah ada yang kayak gini gitu. Dan jadinya bukan sombong gitu, malah justrunya jadi yang tadinya terpuruk banget jadi makin pede sedikit. Terus ke depannya malah aku jadi nyoba lomba banyak banget gitu, dan exchange ke luar negeri dan sampai akhirnya nganterin S2 juga. Jadi memang caranya beda-beda ya untuk teman-teman gitu, tapi kalau caraku kayak gitu, mencari suatu prestasi gitu yang siapa tahu kalau aku berhasil aku jadi lebih pede. Terus ya tapi learn to forgive yourself, jangan pernah ada penyesalan lagi, sama kegagalan atau mungkin kekurangan yang dipunya, merasa tidak cantik dan lain-lain. Eee, karena itu kadang cuma dari sudut pandang kita doang, padahal orang lain nggak melihat seperti itu. Terus, ya tentunya kalau misalnya udah sampai ke terpuruk yang
di luar batas wajar gitu, ya seek professional help. Nggak usah. Terus bisa get inspired juga. Kalau aku sukanya baca buku, jadi kalau ada masalah apapun yang kecil-kecil, mulai dari insecurity, terus tentang misalnya mau memotivasi diri atau masalah finansial dan lain-lain, aku tuh suka baca dari sumber buku gitu, supaya jadi cara juga untuk escape dari dunia kedokteran gitu. Jadi aku pengen baca topik yang lain. Jadi bisa read self-help book, dan surround yourself with positive people. Ini juga termasuk memfollow orang-orang yang memang positif aja gitu. Kalau misalnya teman-teman kamu nggak positif, di-mute aja gitu atau kayak di-unfollow. Pokoknya zaman sekarang di era teknologi kayak kita tuh, surround yourself tuh bukan cuma surround physically orang-orang yang kita ketemu secara fisik, tapi juga orang-orang yang kita ketemu di social media. Itu juga harus di-filter. Ini buku aku sekalian promo dikit. Terus habis itu ini ada beberapa buku yang aku suka terkait insecurity dan self-esteem. Ada Things You Can See Only When You Slow Down dari Haemin Sunim. Ini tentang gimana kita hidup di dunia yang selalu serba kejar-kejaran, mau produktif, mau kompetitif, dan lain-lain. Tapi ternyata banyak hal yang luput dari penglihatan kita karena kita tuh terburu-buru terus gitu. Misalnya gimana mungkin kita menyanyiakan perhatian orang tua, atau mungkin hal-hal simple semacam kita bisa tidur cukup. Nah, itu hal-hal yang hanya bisa kita lihat kalau kita slow down. Terus ada You Do You juga. You Do You ini lebih ke tentang discovering self purpose juga, mirip-mirip kayak buku aku sih, discovering self purpose, terus juga menemukan ikigai, keseimbangan dalam hidup, dan lain-lain. Terus The Subtle Art of Not Giving a Fuck ini juga bagus, tentang gimana ada masa kamu tuh nggak usah peduli terus sama pemikiran orang atau apa yang orang katakan tentang kamu gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kamu nggak usah peduliin gitu, fokus aja ke diri sendiri. Filosofi Teras sebenarnya aku belum baca, tapi kata orang-orang ini bestseller banget, bagus. Dan Barking Up the Wrong Tree tentang gimana sebenarnya kesuksesan itu kadang-kadang bukan bergantung sama privilege, nggak selalu bergantung sama usaha. Kadang-kadang kesuksesan itu simply karena beruntung. Jadi supaya kita lebih berpikir semua orang tuh punya kesempatan yang sama untuk sukses gitu. Terus the worst loneliness is to not be comfortable with yourself gitu. Jadi memang kunci utamanya memang di mindset doang. Kalian harus bisa nyaman dengan apa kekurangan yang kamu punya dan kelebihan yang kamu punya. Jadi perbaiki kekurangan dan embrace kelebihan yang kamu punya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh banget ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Nadira Afifa. Keren banget, sangat menginspirasi sekali dokter. Baik, langsung saja ya teman-teman, kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin teman-teman yang mau bertanya boleh tolong raise hand. Nanti aku akan panggil namanya, boleh on cam dan on mic untuk menanyakan pertanyaannya. Oke, siapa nih yang mau tanya nih? Langsung loh dijawab oleh Dokter Nadira. Oke, baik, dari Ziza. Ziza dulu ya. Halo Ziza, boleh on cam dan on mic? Boleh, Kak. Oke, halo. Halo Ziza, dari mana nih? Boleh perkenalan dulu? Dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru. Oke, silakan pertanyaannya Ziza. Nah, ini pertanyaan di sini saya mau bertanya, bagaimana supaya kita bisa percaya diri atas keraguan orang lain gitu, kayak di saat kita mau mengambil keputusan, tapi orang lain tuh pada ragu sama kita gitu. Apa aja gitu. Ziza, sorry nggak kedengeran soalnya kayak echo gitu. Boleh diulang? Diulang lagi ya, Kak. Iya. Iya, silakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, Kak, bagaimana caranya supaya kita bisa percaya diri di atas keraguan orang lain, sama orang tua kita sendiri. Baik, terima kasih Ziza. Silakan Dokter Nadira. Oke, Ziza, terima kasih pertanyaannya. Kemarin waktu aku lagi launching buku aku juga di Museum Nasional, acaranya offline, itu juga banyak banget orang yang
memang bertanyanya tuh kendala utamanya justru dari orang tua gitu. Kadang justru orang tua yang bikin krisis, atau misalnya mereka memang kurang memuji atau justru terlalu sering mengkritik, meragukan kita gitu. Itu yang paling sering ditanyain. Aku surprise juga sih gitu. Beruntungnya memang aku nggak berada di situasi kayak gitu. Cuma untuk teman-teman yang berada di situasi tersebut, aku selalu bilang hal yang sama sih, focus on the things that you can control gitu. Kadang tuh kita nggak bisa ngontrol orang lain mau ngomong apa tentang diri kita kan. Misalnya orang tuanya Ziza tuh, misalnya Ziza bilang pengen masuk FKUI misalnya. Terus habis itu orang tua bilang, mana bisa gitu, yang realistis aja lah gitu, dan lain-lain misalnya. Nah, itu tuh kan kalau datangnya ucapannya dari orang terdekat, apalagi orang tua kan rasanya pasti bikin kita jadi nggak pede banget gitu ya, bikin kita jadi justru insecure sama diri sendiri. Nah, itu sebenarnya hal yang nggak bisa kita kontrol sih gitu, gimana orang lain melihat diri kita, termasuk orang tua. Tapi yang bisa kita kontrol kan perasaan kita gimana waktu kita menghadapi kritik kayak gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa mengkontrol usaha kita gimana untuk beneran bisa masuk FKUI misalnya. Dan kita juga yang tahu kemampuan kita seperti apa. Jadi yang selalu aku bilang sebenarnya ada masa kita tuh nggak harus selalu mendengarkan apa yang orang lain bilang gitu, karena itu nggak bisa kita kontrol. Bahkan sampai sekarang pun aku tuh juga kayak sering merasa insecure gitu, karena udah aku S2 dan segala macam pun orang lain juga masih banyak yang meragukan gitu, misalnya ngasih target yang lebih tinggi lagi gitu. Kok nggak ini apa nggak lanjut di kementerian, nggak bisa ya, atau misalnya nggak sanggup ya kerja berat kayak gitu dan lain-lain. Nah itu hal yang nggak bisa aku kontrol orang mau ngomong apa, tapi yang bisa aku kontrol ya aku tahu aja kemampuanku seperti apa, alasanku kenapa nggak lanjut misalnya, atau kayak aku mengkontrol gimana cara aku menanggapi kritik tersebut gitu. Jadi fokus on the things that you can control, walaupun datangnya dari orang tua pun, kalau Ziza merasa memang Ziza mampu dan apa yang dibilang orang tua nggak benar, ya udah nggak usah didengerin gitu, fokus ke diri sendiri aja. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Nadira. Bagaimana Ziza, apakah sudah menjawab? Sudah. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Sama Ziza. Oke. Mungkin satu lagi dokter ya dari yang raise hand. Baik, ini dari Kalida. Baik, silakan Kalida. Boleh on cam dan juga on mic. Selamat malam, Dok. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi saya mau nanya, kan waktu kelas 12 SMA kemarin, saya kan punya banyak plan nih, Dok, buat nantinya ke depannya gitu. Terus itu teman saya tuh nanya, selanjutnya kamu mau kemana nih, katanya. Saya bilang kan sama plan-plan saya itu. Terus itu setelah pengumuman SN, SB, sama Mandiri kemarin, ketiganya saya ketolak. Dan prodi yang saya mau juga ketolak. Terus tuh saya bilang kan dok gak masuk, makanya apa nih mimpi kamu ketinggian gitu. Jadi saya tuh langsung ngedown gitu. Padahal kan saya mau tahun depan mau coba lagi di prodi yang saya mau. Terus itu wajar nggak sih dok kalau saya hilang respect sama teman saya? Kalau kamu apa? Kalau saya hilang respect. Oh, oke. Iya. Sama terus itu gimana ya dok, mau temenan laginya gitu. Kan saya udah hilang respect gitu. Iya. Terima kasih Alida. Iya pasti berat banget ya. Aku juga tahu sih kayak gitu rasanya. Dulu tuh ada masa aku nggak mau nge-share plan aku ke orang karena aku pikir kalau misalnya aku nggak berhasil aku akan malu gitu. Dan kalau misalnya aku berhasil pun ya apa gunanya juga, teman aku mungkin nggak bakal muji aku atau gimana juga gitu. Jadi mungkin pelajaran kedepannya juga ada orang yang memang kita tahu bakalan jadi support system yang baik, ada orang yang emang simply mau kepo aja sama plan kamu kayak apa gitu. Mungkin Alida bisa lebih memfilter nge-share plan kamu tuh ke siapa gitu supaya kedepannya nggak kejadian lagi kayak gini. Terus yang kedua, ya aku tahu sih pasti berat gitu ya, tahu-tahu nggak dapet semua gitu. Di samping kita sedih karena nggak dapet, ada juga rasa malu karena mungkin melihatnya kita kayak gagal gitu. Baik, mohon untuk silakan dokter. Ada teman-teman yang melihatnya kayak kita gagal gitu, jadi malu, jadi kayak sedihnya double.
menurutku sih teman kamu kayak kamu bilang kamu hilang respect ya jelas wajar ya gitu karena teman kamu berarti bukan teman yang baik kalau misalnya dia justru bukannya membuat apa ya kritik yang konstruktif gitu yang menaikkan kamu Sekempes ban di jalan. ya bukan bikin kritik yang konstruktif tapi justru malah bikin kamu makin ngedown gitu karena kan dia pasti tahu dong kalau dia ngomong kayak gitu kan itu bikin kamu makin jatuh dong gitu nggak tepat sikonnya jadi menurutku wajar kalau hilang respect mungkin kamu bisa bilang ke dia bahwa apa yang dia bilang tuh bikin kamu ngedown aku orangnya sangat eksplisit sih sekarang kalau ada hal yang menurutku menyakitkan hati aku bilang ke orangnya gitu jangan kayak gitu lagi dong ngomongnya gue sedih atau apa. Menurutku nggak ada salahnya untuk kamu bilang ke dia kayak gitu supaya dia nggak mengulangi. Misalnya kayak dia ngomong gitu nggak sengaja atau apa. Terus yang kedua, apa tadi yang kedua pertanyaannya? Masih mau temenan atau enggak? Itu sebenarnya tergantung kamu aja sih. Di buku aku juga bilang gitu, kayak you are defined by the 5 closest person surround you. Jadi kita itu sebenarnya sangat dipengaruhi oleh 5 orang terdekat di sekitar kita. Teorinya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu kayak punya teman yang memang semuanya pesimistik gitu, yang sukanya ngeritik dan lain-lain, kamu yang tadinya optimis pun akan lama-lama kebawa jadi pesimis juga gitu, karena kamu dikelilingi oleh teman-teman yang kayak gitu. Jadi kalau aku jadi kamu sih, aku masih akan berteman, tapi mungkin untuk berteman dekat, aku akan lebih memfilter gitu orang-orang mana aja yang aku rasa memang suportif dan bisa punya tujuan yang sama kayak aku gitu. Dibandingin bertahan sama teman yang udah lama, tapi aku tahu ternyata dia tuh sebenarnya memang kurang bisa membuat aku termotivasi gitu sih. Baik, terima kasih Dokter Nadira. Bagaimana Kalida sudah menjawab ya? Sudah, Kak. Makasih, Oke. Dok. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya mungkin saya bacakan yang dari kolom chat ya, Dokter ya. Ya. Dari Silvi Kurnia. Halo Kak, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Silvi dari Surabaya. Sedikit cerita dari saya Kak, saya pernah mencoba untuk self-love dan berusaha berdamai dengan diri sendiri, bangkit dari keterpurukan, tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang jauh di dalam lubuk hati saya itu masih merasakan kayak jenuh, lelah, dan stres karena terlalu memendam toksik dari orang-orang sekitar dan terutama dari circle saya sendiri. Bahkan sampai sekarang udah kayak mati rasa aja atau nggak bisa dan kayak udah stuck aja sama diri sendiri. Bagaimana ya Kak cara mengatasi yang awalnya punya niat untuk self-love dan growth mindset namun berujung stres? Baik dokter. Ya, terima kasih Silvi pertanyaannya. Ya, aku paham sih kayak gitu rasanya. Biasanya itu sumber pertama, sesuai yang Silvi bilang ya, biasanya toxicity-nya tuh sumber utamanya justru dari circle terdekat gitu. Itu yang bikin kita malah jadi kayak stres terus gitu. Karena bahkan orang terdekat kita yang bikin kita jadinya demot gitu atau insecure. Nah, menurutku sih hampir sama kayak tadi yang aku sarankan ke Halidah ya gitu bahwa sebenarnya nggak ada ini di buku aku juga gitu aku bilang bahwa nggak ada keharusan untuk kita loyal ke suatu circle atau pertemanan kalau nggak ada hal baik yang kita dapatkan dari situ gitu. Misalnya biasanya teman-teman itu seringnya udah punya geng memang udah dari lama. Tapi ternyata at some point gengnya tuh udah nggak sama lagi value-nya. Atau misalnya justru gengnya ini sumber kestresan gitu. Karena kalau ngomong nggak enak atau selalu bikin demot atau ngomong nggak difilter. Padahal kita sebenarnya sedih tapi dia ngomong kayak joke gitu. Itu justru geng yang sebenarnya nggak usah dipertahankan walaupun udah selama apapun kamu kenal sama mereka gitu. Jadi poinnya sih bukan kayak ngebuang teman, tapi justru lebih apa ya tahu sama siapa kita harus menjaga jarak gitu. Kalau misal kamu tahu mereka sumber stres kamu ya berarti kamu coba jaga jarak dari dia dan coba pilih teman dekat yang lain gitu. Jadi tetap berteman tapi nggak usah terlalu dekat. Dan kita tuh biasanya kalau sama toxic relationship baik sama pasangan atau sama teman biasanya tuh kita udah tahu itu toxic gitu tapi kita nggak berusaha mengakhiri. Nah itu yang salah gitu. Jadi mulai sekarang coba berani memutus hubungan dengan orang yang memang kira-kira akan bikin toxic. Ini boleh kayak dibantuin mute ya nanti Yohana. Okay. Baik dokter.
Terus abis itu cara mengatasi yang awalnya punya niat untuk self love dan growth mindset tapi berujung stres. Menurutku akan susah kalau kamu tetap bertahan di circle itu gitu, mau berusaha kayak apapun self love kalau misalnya orang tiap hari ngeritik kamu, orang tiap hari nge-highlight kekurangan kamu, akan susah untuk self love. Jadi ya balik lagi untuk tetap mencoba dari diri sendiri untuk selalu mengembrace kelebihan kamu. Kalau aku sih self love aku ya tadi sih dengan kayak growth mindset dan self love aku adalah untuk terbiasa dengan kegagalan, itu sih cara aku. Jadi memang aku tiap hari ada aja hal baru yang aku coba men-challenge diri sendiri karena aku tahu worst case-nya ya paling aku gagal doang. Terus kalau gagal ya udah tinggal coba lagi yang lain gitu. Tapi kalau berhasil rasanya tuh seneng banget dan justru kayak makin bangga sama diri sendiri dan makin punya pemikiran yang maju gitu. Jadi bisa coba untuk coba-coba hal baru yang mungkin belum pernah dicoba sama Sylvie. Dan kalau berhasil pasti rasanya senang banget itu. Dan yang kedua tadi, coba jaga jarak dengan orang yang memang kamu tahu akan menjadi sumber kestresan kamu. Baik, terima kasih Dokter Nadira. Semoga menjawab ya, Sylvie ya. Selanjutnya mungkin ini juga dari chat dokter atas nama Siti Nadlifah. Pertanyaannya adalah apa yang harus ditanamkan dalam diri ketika sedang memulai sesuatu hal untuk impian dan cita-cita? Karena antara khawatir, rasa takut, dan percaya diri itu memang suka nggak bisa dikontrol. Jadi terkadang antara realistis dan nggak realistis itu sama-sama imbang. Bagaimana dokter? Silakan dijawab. Ya, terima kasih Siti. Bagus pertanyaannya. Ini hal yang sering banget dialami sih waktu kita lagi punya cita-cita atau punya goal gitu. Kita kayak susah membedakan mana goal yang realistis, mana yang enggak gitu. Karena kecenderungan kita pasti ngerasanya nggak realistis karena kita kecuali kamu arogan gitu ya. Kalau arogan pasti kayak ngerasanya semua goal tuh bisa gitu. Tapi kecenderungan kita biasanya merasa kayaknya yang ini gue belum pantas deh, atau kita kayaknya gue nggak bakal bisa dapetin deh gitu. Kalau aku punya goal, itu pertama yang aku lakukan adalah aku akan mapping dulu nih hal yang mau aku lakukan atau to-do list aku tuh apa untuk mencapai goal itu. Aku kasih contohnya paling gampangnya waktu apply S2 dulu ke Harvard gitu. Sebenarnya waktu apply S2 pun, cara aku menilai realistis atau enggak realistisnya adalah dengan menanya orang. Ini menurutku cara yang salah gitu. Aku nanya orang, jadi aku tuh banyak ngobrol sama dosen aku, sama teman-teman aku gitu. Dan kayak percaya nggak sih, kayak 80% dari mereka bilang mimpi lo ketinggian gitu, sama kayak yang Halidah bilang tadi gitu. Karena simply di kampus aku dulu belum, di UI dulu belum pernah ada yang dapat juga ke program yang aku mau di Harvard itu. Kemudian mereka juga merasa aku kan di UI juga nggak yang 20 besar atau gimana, bahkan aku juga lulusnya terlambat gitu. Jadi memang kayak dari penilaian orang itu adalah goal yang tidak realistis gitu. Dan aku ngasih tahu karena aku pengen share ke teman-teman bahwa itu cara yang salah untuk menilai realistis dan gak realistis. Karena nggak ada yang tahu kemampuan kamu selain diri kamu sendiri. Jadi kalau nanya orang justru makin bingung gitu. Jadi pertama, cobalah nilai dari diri sendiri aja. Nah, gimana cara menilainya? Ya tadi aku biasanya bikin to-do list untuk mencapai goal itu tuh harus ngapain. Misalnya kayak aku harus apply ke Harvard nih. Aku mau masuk Harvard. Ya udah, realistisnya berarti apa yang harus aku lakukan? Oh, harus bikin esai, harus ujian TOEFL, harus ujian GRE, harus bikin CV dan lain-lain. Nah, ketika aku udah bikin to-do list itu, terus aku kerjain satu-satu to-do list-nya, aku malah justru makin ngerasa mimpi yang tadinya jauh banget itu, jadi udah mulai terbayang nih tangganya untuk mencapai ke sana gimana gitu. Karena to-do list-nya udah terbayang dan udah aku kerjain perlahan-lahan gitu. Kalaupun ada di TOEFL-nya gagal, ya udah aku ulang lagi TOEFL-nya supaya lebih bagus dan lain-lain. Yang penting aku udah kebayang step-nya tuh harus ngapain gitu. Dan mimpi itu jadi terasa realistis karena kenyataannya ternyata waktu aku bikin esai aku bisa, waktu aku TOEFL akhirnya TOEFL-ku lulus gitu. Jadi udah mulai secara objektif terbayang realistisnya gitu. Jadi pertama coba bikin to-do list untuk mencapai mimpi itu supaya teman-teman nggak ngawang harus ngapain gitu, tapi emang udah tahu konkretnya tuh apa yang harus dilakukan. Terus yang kedua, kalau aku juga sering kayak ngepoin orang sih sebenarnya gitu. Jadi misalnya aku punya mimpi tertentu kayak mau masuk Harvard itu, aku tuh ngepoin orang yang memang udah keterima di Harvard duluan tuh kayak apa sih profilnya gitu. Mungkin kan yang dibayangkan aku selalu orang yang elit, orang yang memang lulusan luar negeri misalnya dan lain-lain. Tapi ketika aku cari-cari info, oh ternyata banyak kok lulusan dari Indonesia. Terus pas aku lihat misalnya LinkedIn atau sosial medianya,
biasa aja kok waktu S1-nya juga mereka nggak yang 20 besar gitu, atau pekerjaannya juga ya biasa aja, internship dulu atau magang dulu di Kemenkes dan lain-lain. Jadi ketika aku melihat orang yang udah duluan mencapai cita-cita aku dan ternyata dia juga profilnya adalah profil yang bisa aku kejar, aku tuh jadi merasa mimpi aku realistis gitu. Jadi caraku dua itu tadi, bikin to-do list dan juga nge-stalk orang-orang yang memang udah duluan mencapai cita-cita itu sehingga bisa aku ikuti gitu. Baik, terima kasih banyak Dokter Nadira. Semoga menjawab ya Kak Siti ya. Oke, baik. Sepertinya udah banyak banget teman-teman yang antusias untuk bertanya, namun karena keterbatasan waktu, mohon maaf karena semua pertanyaan tidak dapat terjawab. Dan banyak banget nih tadi Dokter Nadira juga sempat membahas tentang application ke Harvard ya Dokter ya. Mungkin Iya. nih buat teman-teman tanya karir dok, boleh dong nanti diundang lagi Dokter Nadira bahas tentang Harvard ya Dokter ya, karena banyak juga yang bertanya di kolom chat rupanya. Iya, Baik, boleh. terima kasih sekali lagi Dokter. Mungkin dari Dokter Nadira ada kesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kami Dokter. Saya persilahkan. Oke, mungkin pesan penutupnya ya, sekali lagi sih aku bilang gitu bahwa confidence itu masalah mindset gitu, masalah pemikiran kita. Bukan masalah kita udah memang punya harta yang banyak atau enggak, atau memang udah pinter atau enggak, dan lain-lain. Karena kenyataannya orang yang udah pinter, udah kaya dan udah tenar pun juga bisa merasa nggak pede sama dirinya sendiri gitu. Jadi itu masalah mindset. Dan apa yang harus teman-teman lakukan, ya aku tadi udah sampaikan ulang lagi bahwa coba teman-teman berani coba hal baru sehingga nyaman dengan merasa gagal, sehingga nggak ada yang ditakutkan lagi ke depannya. Dan juga yang terakhir yang aku bilang adalah validasi terbaik itu adalah validasi dari diri sendiri, bukan dari orang lain gitu. Jadi setiap teman-teman mau melakukan apapun, jangan selalu memikirkan orang lain nanti akan ngomong apa, atau orang lain nanti setuju atau enggak dan lain-lain. Nggak usah, karena fokus aja sama diri sendiri, fokus pada hal yang bisa teman-teman kontrol, sehingga itu juga sangat akan membantu teman-teman untuk percaya diri dan mencapai cita-cita masing-masing. Baik, luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangan dari rumah masing-masing ya, teman-teman. Terima kasih sekali lagi pada Dokter Nadira, dan mohon maaf juga bila selama webinar series pertama ini masih banyak kekurangan dan banyak pertanyaan yang belum terjawab. Semoga teman-teman Iya, bisa mohon maaf ya. manfaat. Iya dokter, nggak apa-apa dokter. Oke, buat supaya mengabadikan momen kita pada hari ini, walaupun hanya lewat Zoom, mungkin teman-teman yang tidak ada halangan, boleh dong kita on cam bentar, kita akan mendokumentasikan webinar seri 1 hari ini. Oke, kepada panitia mungkin udah ready belum untuk men-screen cap? Oke, siap katanya. Oke, boleh ya? Ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman panitia atas bantuannya untuk mendokumentasikan. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Dokter Nadira atas kesempatannya. Sama-sama dokter, apabila dokter ada kegiatan lain, dokter saya izinkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih semua, sampai ketemu lagi, semoga sukses ya. Thank you ya Yohana dan Tanya Iya Karir. dokter, sama-sama dokter, see you di agenda lain. Oke, teman-teman boleh ya, di kolom chat udah ada link presensi, teman-teman boleh banget ngisi link presensinya. Dan jangan lupa teman-teman, dari Tanya Karir Dok masih banyak banget event yang seru. Mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan, boleh ya teman-teman dari Tanya Karir Dok menghadirkan dokter-dokter lulusan yang pernah mendapat beasiswa ke Harvard. Dan aku juga mohon maaf karena ternyata webinar ini bukan hanya untuk teman-teman dari kedokteran, tapi untuk umum. Aku minta maaf banget tadi sempat salah sebut ya. Semoga teman-teman nggak kapok untuk join webinar yang diadakan oleh Tanya Karir Dok. Oke deh, aku juga mau ngingetin, jangan lupa untuk ikutan giveaway-nya, karena Dr. Nadira terus juga sempat menjelaskan beberapa hal yang ada di buku Almost Adulting, dan jujur aku pribadi juga sangat tertarik untuk membaca buku ini. Jadi buat teman-teman jangan sampai kelewatan untuk
ikutan giveaway-nya. Sekali lagi, teman-teman bisa mengikuti free webinar seri 1 ini, kemudian membuat IG story. Silakan tag ke @tanyakarirdok dan @nadira_afifa. Kemudian jangan dihapus ya sampai 24 jam, dan untuk story yang terunik dan menarik akan mendapatkan hadiah dan diumumkan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 13 WIB. Oke? Mungkin cukup sekian. Aku Yohana Hartia mewakili teman-teman yang bertugas dan segenap panitia dari Tanya Karir Dok mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih dan sampai jumpa di acara Tanya Karir Dok yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.